Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga masih bertemu kembali ya bersama Bapak pelajaran jarak jauh, yaitu menggunakan video sharing. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang perbandingan ya dari satuan yang berbeda. Baiklah anak-anak sekalian, kita mulai pertemuan kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, agar kalian dapat mengerti dengan baik, maka saksikan video sharing penjelasan Bapak berikut ini. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan, yaitu perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita tahu ya bahwa ada contoh yang dapat kita terapkan untuk perbandingan dengan dua besaran yang berbeda. Sebagai contoh yang pertama, kurs rupiah terhadap euro adalah 15.000 per euro. Harga gula pasir di Sukamaju ya, di pasar Sukamaju, yakni 10.000 per kilogram. Iwan membeli 4 lusin buku tulis ya, yang isiannya 38 lembar dengan harga 36.000 per lusinnya. Yang keempat, sepeda motor yang diklaim sebagai motor hemat BBM mampu menempuh jarak 15 kilo dengan menghabiskan 1 liter bensin. Nah, 4 contoh ini ya dapat kita buat menjadi sebuah perbandingan. Yang pertama adalah 1 euro itu setara dengan 15.000. Artinya ya sama saja 1 berbanding 15.000. Lalu 1 kilogram gula itu setara atau sama dengan 10.000. Artinya sama saja 1 banding 10.000. Lalu yang ketiga, 1 lusin 36.000. Artinya sama saja 1 per atau 1 banding 36.000. Dan yang keempat, 15 km sama dengan 1 liter. Artinya sama saja 15 berbanding dengan 1. Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh jenis ya perbandingan dua besaran yang saling berbeda. Kalau kita lihat di sini ya euro dengan rupiah, di sini kilogram dengan rupiah, lusin dengan rupiah, dan kilometer dengan liter. Ya, jadi bagaimana cara menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda? Bapak berikan contoh lagi ya, langsung ke contoh soal. Dalam sebuah uji coba bibit padi unggul, Pak Jendra mendapatkan hasil 1.500 ember gabah pada lahan yang luasnya 200 are. Berapa ember gabah yang Pak Jendra dapatkan jika bibit tersebut diuji coba pada lahan yang luasnya 2 are? Nah, hitung jumlah berapa luas lahan yang diujikan. Ya, coba untuk mendapatkan hasil panen 450 ember, maka berapa banyak? Nah, kita lihat di sini ya, kita bisa jawab seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang pengertian dan contoh perbandingan ya, yang beberapa minggu lalu sudah dijelaskan bahwa untuk menyatakan suatu perbandingan dapat dilakukan dengan cara menggunakan rumus pecahan ya, pakai perbandingan boleh ya, yaitu dasarnya adalah pecahan, dimana kalian pecahan sudah Bapak ajarkan sebelumnya ya. Kita gunakan rumus yang paling umum digunakan, yaitu A banding B atau A per B sama dengan C banding D atau C per D. Boleh kalian ingat-ingat bahwa A banding B sama dengan C banding D. Bagaimana cara menyelesaikan soalnya yang ada ya? Kita lihat di sini penyelesaian soalnya, yaitu kita tahu ada 1.500 ember dalam 200 are dan X ember ya dalam 2 are. Lalu nanti ya tugas kalian nih yaitu menghitung
jumlah ya luas are nih ya. Kalian boleh uji coba berapakah hasil 450 ember gabah ya. Jadi berapa luas are jika yang diinginkan adalah 450 ember. Di sini Bapak akan membahas hanya satu ya, yaitu tentang berapa ember yang dibutuhkan untuk 2 are. Di sini kita bisa buat ya, kita bisa buat A sama dengan 1500, B sama dengan 200 are, dan C sama dengan X ember, dan D sama dengan 2 are. Jika kita buat di sini sebagai rumusnya ya, kita buat A banding B sama dengan C banding D. Bagaimana caranya? Ikuti langkah yang Bapak akan ajarkan. Ya, kalian harus mengkalikan A dengan D terlebih dahulu, ujung dengan ujung, baru tengah dengan tengah. Ya, jadi A banding B sama dengan C banding D, maka dikalikan terlebih dahulu A kali D, B kali C. Maka setelah itu didapatlah A kali D sama dengan B kali C ya, sebagai perbandingan pecahan ya, sama saja A kali D, B kali C. Kalau menggunakan perbandingan pecahan berarti kali silang ya. Nah, di sini Bapak buat seperti ini supaya kalian mudah menghafalnya. Sehingga didapat A itu adalah jumlahnya 1500 ya, B adalah 200 sama dengan C adalah X ember, dan D adalah 2 are. Kita buat kali silang, ingat dikali silang. Nah, maka didapatlah 1500 kali 2 dan 200 kali C. Maka didapatlah, nah boleh dibalik ya. Jika C-nya ada di sebelah kanan, kalian boleh pindahkan supaya kalian mudah dalam penyelesaiannya nantinya. 200 kali C sama dengan 3000 karena 1500 kali 2 ya. Ini sama, ruas kiri maupun ruas kanan tetap sama jumlahnya nantinya. Dapat berapa jadinya? C sama dengan 3000 dibagi 200, artinya sama saja 15 ember ya. Jadi untuk 2 are membutuhkan 15 ember, maka untuk 450 ember berapa are yang dibutuhkan? Silakan kalian coba masing-masing sendiri ya, sebagai latihan kalian saja ya, tidak dinilai sama Bapak, tapi kalian coba ya. 450 ember berapa are? Silakan kalian coba. Lalu bagaimana ya jika ada soal perbandingan ternyata menentukan ya, seperti contoh soal 2 ini ya, menentukan sesuatu yang lebih irit, sesuatu yang lebih murah, sesuatu yang lebih mahal, bisa kita tentukan dari sini contohnya ya. Di antara keempat merek motor ini, tentukan merek motor mana yang paling irit. Ya, tentunya kita bisa lihat, bandingkan antara kilometer dengan liter. Ada merek V, merek W, merek X, dan merek Y. Mampu menempuh, V itu adalah jarak yang ditempuhnya adalah 4,8 km, menempuh 1 liter bensin. Sedangkan merek W jaraknya adalah 9,8 km dengan 2 liter bensin. Lalu X jaraknya adalah 9,6 km dengan 1,5 liter bensin, dan Y 14,4 km dengan 2 liter bensin. Maka ya dapat disimpulkan bahwa satu ya, yang pertama adalah 4,8 dibagi 1 atau 4,8 berbanding 1 liter. Maka bisa kita dapat di sini 4,8 km per liternya. Ya, berarti yang pertama itu. Yang kedua, 9,8 berbanding dengan 2 sama dengan 4,9 km per liternya. Berarti 9, yang ketiga ya, 9,6 dibagi 1,5 dapatnya adalah 6,4 km per liter. Yang keempat, 14,4 dibagi 2 dapatnya 7,2 km per liter. Maka ya jika kita bandingkan antara V, W, X, dan Y ya, ternyata kita bisa susun di sini bahwa 7,2, 6,4, 4,9, dan 4,8. Didapatlah V itu ya lebih kecil nilainya daripada W. W itu lebih kecil nilainya daripada X, X lebih kecil daripada Y. Ya, jarak yang ditempuhnya mereka masing-masing yang paling besar adalah jaraknya ya, yaitu yang Y ya. Jadi jika semakin besar jaraknya, maka
bensinnya itu akan semakin irit ya. Berarti yang paling irit adalah motor dengan merek Y ya. Kita tahu semua itu karena kita lihat di sini 7,2 yang paling terbesar dalam 1 liter bensin. Jadi perbandingannya bisa kita tentukan. Kenapa bisa dituliskan Y? Karena Y dapat menempuh jarak yang paling jauh dalam 1 liternya. Yaitu sebagai contoh dari Bapak untuk perbandingan 2 besaran dan juga sebagai perbandingan jika diketahui memilih mana yang paling irit, mana yang paling murah, mana yang paling besar, dan mana yang paling kecil. Nah, sampai situ dulu pertemuan kita kali ini ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin dan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Kalian semuanya sudah menyaksikan tentunya video dari sharing Bapak. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah Bapak jelaskan tadi kalian semua dapat mengerti dengan baik dan dengan cukup jelas. Ya, kita akhiri perjumpaan kita kali ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.